dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur, berterima kasih yang mana pagi hari ini jemaat Tuhan seberapa sudah pulang untuk datang mengikuti ibadah pagi. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahkan juga Tuhan anak-anakmu yang belum hadir. Mungkin saat ini mereka keluar kota atau kemana-mana atau mereka lagi di rumah. Kami serahkan juga ke dalam tanganmu. Dan saat ini kami akan mendengar sedikit renungan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Kebenaran firman Tuhan yang membawa kepada kami kepada jalan yang benar. Tolong Tuhan, pakailah hamba-Mu, berikan hamba-Mu kuasa, berikan otoritas, bahkan pembukaan kebenaran firman. Agar supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan seindah-indahnya, sebenar-benarnya. Terima kasih, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Anak-anak-Mu, semangatkan mereka Tuhan, supaya mereka mau mengikuti di dalam kebenaran firman ini. Mereka mendengar, mereka simpan dalam hati, dan mereka melakukan. Dan Tuhan katakan, berbahagialah orang yang sudah melakukan itu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kemarin ibunya waktu dia sapa, waktu dia mau membawa makanan, dia katakan, halo, apa kabar? Luar biasa. Tapi saya juga dari sini mengatakan, halo, apa kabar jemaat Tuhan? Semua baik-baik ya, sehat walafiat, anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu Tuhan percayakan kepada saya sebagai seorang gembala yang menggembalakan jemaat-jemaat yang dipercayakan, digembalakan di tempat ini, tentu senantiasa memberikan kekuatan, memberikan nasihat, memberikan teguran, semua itu tujuannya untuk demi kebaikan. Tidak ada tujuan yang negatif, semua untuk kebaikan. Nah, pagi hari ini saya sebagai gembala di tempat ini hanya minta satu sama Tuhan. Tuhan, biar jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan digembalakan di tempat ini, biar mereka berubah. Itu saja. Karena Tuhan tahu kalau kita tidak berubah, nanti kita seperti bangsa Israel yang ada di Mesir. Ya, hidup hanya kerja paksa. Hidup dalam tekanan dan tekanan, hidup di dalam dosa dan lain-lain. Tapi kita harus berubah. Itu yang Tuhan minta. Saya juga berdoa, Tuhan tolong agar supaya jemaat Tuhan yang dipercayakan, digembalakan di tempat ini, mereka berubah dari gelap menuju kepada terang. Itu saja yang paling penting. Sekali lagi, dari gelap menuju kepada terang. Jangan sampai kita sudah terang, kita kembali ke gelap lagi. Tuhan katakan kalau kita sudah di terang, kita kembali ke gelap. Itu hidup kita daripada yang dulu lebih susah lagi. Dan kembali lagi kalau kita dari terang sudah kembali ke gelap, hidup kita, sifat kita lebih jahat lagi. Ya, karena apa yang Tuhan katakan, satu yang keluar, dia pergi. Dia pergi dan dia bilang, saya tunggu sampai bersih. Tidak ada yang duduki lagi. Saya akan panggil teman saya. 7 sampai 8 untuk datang membawa. Dan hidup kita itu jauh lagi. Dulu sudah susah, lebih susah lagi. Dulu hidup jahat, lebih jahat lagi. Jadi kita harus pertahankan. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, aku sudah selesai, aku sudah menang, aku akan menerima mahkota kemuliaan. Itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan itu baik kepada kita. Tentu kita hamba-hamba Tuhan, saya sebagai seorang gembala, senantiasa memikirkan, merenungkan dan berdoa. Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Kebutuhan jemaat Tuhan ini apa? Dan saat ini mereka sedang mengalami apa? Saya kan tidak tahu.
Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapa di surga itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Matius 6 ayat 29-30, Bapa di surga itu tahu. Tentu dia pakai hambanya untuk memberikan kekuatan kepada jemaat. Tentu dia pakai hambanya karena dia tahu dan diberikan agar supaya ada nasihat, ada teguran. Karena Bapa di surga tahu. Karena dia bukan melihat luarnya, tetapi yang dia lihat dalamnya. Nah, saat ini saya akan ajak kepada Bapak Ibu, kita membacakan di dalam satu kebenaran firman, Matius 6, ayatnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir atau merenungkan, Pak, ini kami sudah senantiasa membaca, Pak. Kami senantiasa merenungkan, Pak. Dan sering Bapak sampaikan, ini berarti Bapak itu sayang kepada kita. Karena apa? Dia suruh kepada kita anak-anak, kamu jangan khawatir. Berarti kan dia sayang. Benar kan? Dia katakan, kamu jangan khawatir. Tadi pagi istri saya, waktu pagi-pagi minum kopi, dia sudah siapkan kopi, duduk di situ. Dan dia berbicara kepada saya. Dia katakan, anakmu mau beli ini. Ya, saya hanya ngomong, suruh beli saja. Tidak apa-apa, nanti kita atur. Saya hanya ngomong begitu, jangan khawatir. Itu Bapa di dunia, apalagi Bapa di surga. Yang mempunyai langit serta seisinya. Di bumi juga dia punya. Ini Bapa di surga saja baru dengar seperti itu, hatinya sudah tergoyang. Ya sudah, tidak apa-apa, suruh dia jalankan saja. Nanti kita atur. Ya. Karena apa? Saya sebagai Bapa yang bertanggung jawab, saya sebagai kepala rumah tangga. Bukan bilang anak mau macam itu, saya lari, dah mau, dah tahu, dah melo-melo. Tidak, tapi lakukan itu. Ya, nanti kita atur. Kita atur saya dan istri. Tentu saya kepala. Ya, dia hanya leher yang membuat kepada saya putar kiri dan putar kanan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita baca di dalam ayat 25 Matius 6, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandangkanlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wah, luar biasa. Siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Ya, sekali lagi, coba saya baca 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Kamu itu kaya. Ya, Bapak Ibu. Hai orang-orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, seperti apa yang saya katakan tadi, Bapamu yang di surga
tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Bapamu di surga tahu bagaimana keadaan jemaat hari ini. Apa yang sedang mereka gumuli. Apa yang sedang mereka bingung. Apa yang sedang mereka takut. Apa yang sedang khawatir. Tahu. Maka itu di sini Bapa di surga memberikan kekuatan kepada kita. Dan lanjut kita melihat sebab itu 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, simpan dalam hati yang paling teristimewa melakukan di dalam kehidupan ini. Pagi hari ini, Tuhan menyapa kita. Karena Tuhan di surga, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat. Apa yang saat ini keberadaan jemaat yang sedang mereka hadapi. Sehingga Dia berikan terus memberitahukan kepada jemaat. Ya, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Maka itu kita jadi orang mengikuti Tuhan itu harus rohaninya bertumbuh dulu. Kalau rohani tidak bertumbuh, ya tentu hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Nah, kita berbicara Bapak Ibu tentang jangan kamu khawatir. Belajar dulu dari 2000 tahun yang lalu. Tadi saya boleh merenungkan sejak kapan ini Tuhan berbicara ya tentang jangan khawatir. Baru saja Tuhan berbicara pada waktu 2000 tahun yang lalu. Coba kita melihat sedikit di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-18. Matius 4 ayatnya yang ke-18. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus datang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Nah, kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus berbicara kepada siapa? Baru saja Yesus baru berbicara. Ini adalah orang-orang yang dipanggil sama Tuhan. Ya, orang yang dipilih sama Tuhan. Karena kita tahu cerita ini di dalam Matius 4 dikatakan ayat 18. Yesus baru saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sesudah itu dia diberikan kuasa dan dia diizinkan masuk di padang gurun selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Yesus diizinkan dicobai di sana. Tetapi kita melihat Yesus menjadi pemenang. Sekali lagi, Yesus diizinkan. Dia masuk di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Bukan gampang tidak makan, tidak minum. Dan sesudah itu dia dicobai. Orang tidak makan, tidak minum pasti lemah. Pasti tidak ada kekuatan. Tapi sudah lemah, sudah tidak ada kekuatan. Dia diizinkan dicobai lagi di sana. Marah apa tidak? Pasti marah. Orang kalau sudah lemah, orang sudah putus asa, orang sudah rasanya gimana ini hidup seperti macam begitu. Mari itu dicobai lagi, pasti putus asa.
Tetapi Yesus ini, dia dalam keadaan lemah, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi dia diizinkan dicobai di sana. Di padang gurun, dia menjadi pemenang. Nah, kita juga sebenarnya harus seperti Yesus. Ini ngomong enak, coba dulu. Nah, ini sekarang firman Tuhan ini bukan untuk Bapak Ibu dulu. Saya tidak bisa bergaya saja menyampaikan, tetapi saya tidak bisa melakukan. Kita harus coba. Ya. Kadang di dalam keadaan posisi lemah, posisi sudah tidak kuat lagi, diizinkan ada cobaan-cobaan. Bagaimana? Kita semua sekarang punya cobaan. Apakah kita bisa terima? Apa tidak? Tapi kalau kita berdiri kokoh, kita kuat ada di fondasinya Tuhan. Oh, kuat. Seperti apa yang saya katakan tadi oleh saudara Ina. Beberapa saat yang lalu saya bilang. Ada orang yang dulu sudah dimenangkan. Jemaat ini udah kuat, semangat diomongi, nasihat, bisa terima segala semua. Tapi beberapa waktu yang lalu, Tuhan izinkan saya untuk persis dia ada di gereja, saya panggil dia. Saya baru saya ngomong sama dia. Langsung dia udah ngamuk dan lain-lain. Loh, saya bilang, kenapa kamu begini? Dulu kamu udah gini loh. Tapi saya tahu, karena dia sudah tinggalkan Tuhan. Dia udah jauh. Dia boleh ke gereja, dia boleh melayani. Tetapi roh Tuhan itu sudah tidak ada. Ngamuk terus. Saya tanya kepada seseorang, iya Pak, di rumah juga ngamuan terus. Ya, karena apa? Menghadapi masalah, persoalan, apalagi sudah lapar. Ya, bukan lapar perut. Ya, tapi menghadapi persoalan, masalah, tekanan yang begitu kuat, dia tidak kuat menghadapinya. Tapi Yesus ini waktu ada di padang gurun, dia kuat menghadapi dan dia menjadi pemenang. Pada waktu itu dia sudah turun ya dari gunung selama 40 hari 40 malam, dia turun. Dia jalan lagi. Kemana? Bukan mobil jemput kepada dia, tidak. Tapi dia jalan menyusur Danau Galilea. Kita melihat waktu dia menyusur Danau Galilea, dia melihat ada ada orang-orang yang sedang menjala ikan. Dia punya perahu, dia punya jala, sedang menjala ikan. Siapa itu? Petrus, Yohanes, Yakobus. Di sini dikatakan, kita melihat di sini ayat 4 ya. Yesus berkata kepada mereka, ikut, di sini disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dua kakak beradik, Petrus dan Andreas. Saudaranya. Tapi Tuhan memanggil kepada mereka. Ayatnya yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu satu dulu. Sesudah itu Yesus jalan lagi. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Taat. Apa yang diomongi Yesus taat. Kita juga apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan juga harus taat. Jangan sampai tidak taat. Kalau tidak taat ya itu risiko. Kalau taat setia, saya percaya. Inilah yang Tuhan berbicara, kamu jangan khawatir. Karena apa? Orang-orang ini orang-orang taat. Orang-orang ini orang setia. Lanjut kita melihat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara. Yakobus, anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang apa? Membereskan jala di dalam perahu Yesus, memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Mereka segera meninggalkan perahunya. Ya. Semua perlengkapan-perlengkapan yang mereka kerja di dalam dunia, mereka tinggalkan. Karena siapa? Yang memanggil Yesus. Mau taat. Nah inilah orang-orang. Dan sesudah mereka mengikuti Yesus, Yesus mulai mengajarkan mereka. Inilah di dalam Matius 6 ayat 25. Orang-orang ini. Ya. Yesus mengajar kepada mereka.
Dan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir. Kepada siapa? Orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang yang mau dengar-dengaran. Itu disitulah Yesus berbicara, jangan kamu khawatir. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu ini adalah juga termasuk orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Nah, coba sekarang kita periksakan diri masing-masing. Apakah kita ini adalah orang-orang yang taat? Orang-orang yang setia? Orang-orang yang suka dengar-dengaran? Seperti kemarin saya katakan tadi, ya, baru diomongin langsung ngamuk. Ambil sepeda motor, tinggal. Wah. Maka itu Tuhan bilang, engkau kukasihi, kutegur. Karena Tuhan sayang kepada kita, jadi Tuhan pakai hambanya, panggil untuk menasihati. Tapi memang tahu rohnya itu bertolak belakang, ditegur. Tapi kalau sudah Tuhan lepaskan, Tuhan sudah tidak mau tegur, dijadikan anak gampang, ya dibiarkan. Tapi kita melihat yang topik berbicara, Tuhan berbicara kepada siapa? Jangan khawatir, yaitu kepada murid-murid ini yang taat, yang setia. Saya hanya merenungkan, Tuhan, ini kau berbicara jangan takut atau jangan khawatir. Ini kepada siapa? Masa semua orang-orang yang ada di muka bumi, ada yang murakbal, ada yang dagena, ada yang fasik, ada yang macam-macam sifatnya. Semua Tuhan ngomong jangan khawatir, kan tidak. Ini pasti orang yang tertentu. Pasti orang yang tertentu. Nah, kita ini adalah orang-orang yang tertentu. Jadi Tuhan ngomong kepada kita, jangan khawatir. Coba kita melihat di dalam ayat 24. Matius 6 ayat 24. Yaitu Matius 6 ayatnya yang ke-24. Ayat ke-24 Matius 6. Di sini saya boleh baca, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, yaitu orang yang punya kepercayaan dua. Di sini dia percaya, situ dia percaya. Di sini ada pemimpin, di situ ada pemimpin. Ya. Maka itu satu kepercayaan kita. Tuhan ya Tuhan. Jangan Tuhan juga Mamon. Tapi coba kita lihat terjemahan sehari-hari. Tolong dikeluarkan. Terjemahan sehari-hari di sini bisa keluarkan terjemahan sehari-hari. Ayat 24. Allah dan harta benda. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan. Sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda juga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Disinilah kita melihat 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Murid-murid. Ini semua murid-murid Tuhan Yesus. Pasti ada di antara Bapak Ibu. Tidak semua sempurna ya. Ya, mana ada manusia sempurna. Tidak semua juga setia ya. Tidak semua juga taat ya. Pasti ada macam-macam ragam manusia. Ya, kita ingat Musa waktu pimpin bangsa Israel. Ya, sekian banyak loh. Ribuan loh. Jutaan loh. Ya, banyak yang tidak taat, banyak yang tidak setia, banyak yang hidup di dalam pemberontakan. Dan kita melihat ending daripada orang-orang itu, akhirnya apa? Mereka mati di padang gurun. Ending daripada orang-orang itu, diizinkan kusta. Ending daripada orang-orang itu, diizinkan hartanya itu, dibuka tanah hidup, buka besar-besar, dikuburkan mereka semua. Itu ending. Sama juga saat ini kita dalam berjemaat. Ya. Bagaimana kita berjemaat?
Kita setia sama Tuhan apa tidak? Tadi pagi kami sudah ada di gereja. Saya melihat 2 suami istri masuk duluan. Saya berpikir ini kedua suami istri ini siapa? Selamat pagi Pak. Oh ya selamat pagi. Oh ya kan mesti ditanya dari mana? Oh ya Pak. Saya dari pelabuhan. Oh pelabuhan, saya tangkap dulu dari pelabuhan. Oh ya, kerja di pelabuhan? Iya. Di pelabuhan mana Pak? Di Kalimas. Oh, itu kan ladang saya dulu. Ya. Oh ya, pelabuhan. Ya. Gudang mana Pak? Dia ngomong gudang. Loh itu kan teman saya. Langsung di depannya saya angkat telepon kepada big boss-nya. Ya, bukan saya ngomong kepada pegawainya. Saya pagi-pagi 5:30 saya angkat telepon kepada big boss-nya. Big boss-nya itu di dunia bos besarnya. Saya angkat telepon. Halo, hai, apa kabar? Dia panggil nama saya. Apa kabar Aji? Berarti dia sudah kenal lama sama saya. Dan saya katakan, di sini ada nakoda kamu. Di sini beribadah. Siapa? Yang namanya Filipus. Oh, Filipus yang bawa kapal Melinda. Oh, iya. Bagus. Suruh setia ya. Bosnya pesan. Karena bosnya takut akan Tuhan. Suruh setia ya. Dia hanya ngomong, oh bagus. Ya, suruh ya setia. Yaitu bos dunia. Suruh setia. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sama juga Tuhan pagi hari ini. Dia ngomong kepada kita. Karena dia tahu, Bapa di surga itu tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang menjadi persoalan masalah kita. Kita semua yang masih hidup di dalam dunia ini semua punya masalah. Semua punya pergumulan, semua punya kekhawatiran, semua punya ketakutan masa depan kita. Tapi Tuhan pesankan kepada kita, jangan khawatir. Ya, kita sekarang ada di dalam posisi mana? Posisi yang benar-benar Tuhan sayang kepada kita. Kita adalah orang yang setia takut akan Tuhan. Dia sudah ngomong, jangan khawatir. Jangan khawatir. Dia hanya ngomong seperti itu. Ini yang ngomong ini Tuhan, kita melihat. Karena itu tolong dikeluarkan. Karena itu aku. Ya, coba keluarkan. Karena itu aku. Bisa agak tolong ya diperhatikan ini. Karena itu aku. Yang ngomong itu Tuhan. Bisa keluarkan. Tolong diperhatikan ya. Haleluya. Ya. Karena itu aku ini huruf besar, berarti Tuhan. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepada Herman, aku berkata kepada Ivon, aku berkata kepada Alfred, seumpama contoh. Jangan khawatir akan hidupmu. Banyak orang sekarang khawatir ya akan hidup kita. Gimana ini hidup ini? Dalam keadaan susah, bagaimana ya? Khawatir kan? Benar. Siapa yang tidak khawatir di sini? Khawatir ke depan ini. Tapi kalau kita rohaninya sudah bertumbuh, mengeluarkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat, dia udah tahu. Oh tidak, saya tidak khawatir. Ya, tidak khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu. Anak Ina, Tuhan taruh di dalam hati. Jangan khawatir akan hidupmu ke depan. Ya. Sekarang boleh kau pepet mama terus. Mama, kau boleh pepet papa terus. Dekati papa terus. Boleh pepet kakak. Tapi satu saat mereka pergi. Engkau akan sendiri. Tetapi yang satu Tuhan pesan persis hari Ina punya ulang tahun. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Itu yang paling penting dulu. Ya, kadang kita itu khawatir ya.
akan hidup kita. Tadi kalau kita belajar murid-murid Tuhan, waktu dia panggil pertama kali Petrus bersama saudaranya, dorang, oke, tinggalkan perahunya dan jalannya. Dia yang kedua, Zebedius panggil lagi juga, Yakobus dia panggil, dorang tinggalkan perahunya dan jalannya, dorang ikut Tuhan. Tinggalkan kerjaannya, nafkahnya mereka, kerja mereka itu kan kerjanya menangkap ikan. Ikan itu mahal loh. Saya barusan berapa waktu yang lalu saya pergi dengan kakak saya, pergi beli ikan di Probolinggo sana. Pulang itu kap belakang itu, bagasi belakang penuh dengan ikan. Ya, ikan itu udah gampang, mahal-mahal. Ini ikan yang ada Pak, ini Pak, mau diekspor Pak. Bawa ini ikan Pak. Ini mau diekspor, karena saya pergi dengan kakak saya. Sama suaminya. Itu Pak, ini ikan mau diekspor. Mahal-mahal ikannya. Mereka tinggalkan kerjaan itu. Hidup mereka. Maka itu tadi dia bilang, jangan ada dua tuan. Mamon dan Allah. Dia tinggalkan. Pasti takut. Logika, orang tinggalkan kerjaan, ikut sama Tuhan yang dikatakan taruh bantal kepalanya saja tidak ada. Ya, taruh bantal kepalanya saja, tempatnya bantal kepala saya tidak ada. Ya. Burung saja ada sarangnya, ini Tuhan untuk taruh bantal saya tidak ada, ikut dia. Pasti kita takut, pasti kita khawatir. Khawatir tentang apa? Bukan makan, hidup, minum dulu. Nomor satu itu. Hidup ke depan itu bagaimana? Pasti takut. Saya punya satu kesaksian. Ya, saya waktu tinggalkan kapal saya. Tadi saya berkata kepada nakoda. Saya dulu gudang ini. Oh, gudang ini. Oke, tahun berapa kerja dengan Bapak Swanti John? 2008. Wow, 2008. Saya dulu dengan dia tahun 90, 80 sekian, itu sama-sama. Tapi saya bilang, ingat, nakoda harus jalan benar, harus baik. Istrinya ada di situ, betul Pak. Terima kasih Pak, cocok Pak, cocok Pak. Dulu istri saya ada di sini. Setiap kali kapal masuk, nakoda sudah datang ke kantor. Setiap kali kapal masuk, KKM sudah mulai datang. Setiap kapal masuk, si mesinisnya sudah datang. Untuk apa? Bon uang. Habis bon uang, dapat 1-2 hari, datang lagi, bon lagi uang. Untuk apa? Tapi waktu bon uang hari ini, besoknya tidak bangun, mabok. Istrinya bilang, betul Pak. Itu betul Pak. Sudah tahu pekerja-pekerja ini. Maka itu kalau kita mau hidup benar, jangan kita khawatir. Kita takut. Nah kita melihat, kita khawatir. Jangan Tuhan bilang jangan khawatir tentang ke depan kita. Jangan khawatir. Memang logika. Kalau kita berpikir, iya Pak, dalam keadaan seperti begini Pak. Semua pada bahan naik. Bagaimana hidup ini ke depan Pak? Ya. Apa yang kita harus perbuat? Ini buntu, itu buntu, ini buntu, ini buntu. Kan pasti khawatir ke depan ini. Takut kan? Maka itu sekarang yang Tuhan izinkan, jemaat surga kebenaran ini dipompa dulu. Disuruh mereka, harus rohani kamu itu bagus dulu. Berdiri di batu karangnya Tuhan dulu. Kalau Bapak Ibu tidak berdiri di batu karang, Bapak Ibu akan goyang. Akan goyang melihat keadaan ini. Kerjaan sudah tidak ada. Semua. Ini murid-murid, mereka sudah tinggalkan semua kerjaan. Perahu itu kapal. Mata pencarian mereka, jalannya untuk menjalaikan mereka sudah tinggalkan. Pasti khawatirlah. Tapi Tuhan tahu. Murid-murid pasti waktu itu mereka tidak mau berontak. Mereka pasti masih mengikuti. Tapi Tuhan sudah ngomong, jangan khawatir untuk masa depan. Jangan khawatir.
Apalagi tentang apa? Makan, minum, pakai. Kan kebanyakan yang kita khawatir, makan, minum, pakai. Benar kan? Itu yang kita khawatir. Itu yang kita khawatir. Makan, minum, pakai. Saya waktu pagi, saya jalan. Kurang lebih 3:30 saya sudah turun. Ya, saya jalan sambil saya berdoa. Tetapi jam 1 lebih saya sudah bangun. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Itu sudah kebiasaan yang Tuhan tambahkan kepada saya. Dia bilang ngantuk, tidur jam 12, dia bisa buka mata. Tidak. Tuhan sudah kasih bangun, saya harus bangun berdoa. Saya serahkan seluruh pergumulan saya. Manusia kalau tidak ada masalah, dia sona-sona aman aja, dia tidak berdoa, tidak perlu datang gereja. Ngapain datang gereja? Ya, sekali-sekali kita datang. Tetapi kalau kita punya masalah, itu yang bagus. Nah ini dicobakan. Justru lagi punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Tapi jangan tunggu dulu punya masalah datang sama Tuhan. Kebiasaan dirilah. Sudah kita mencintai Tuhan. Setiap hari kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur. Jam 1 lebih saya sudah bangun. Dan pada waktu saya bangun sudah selesai. Saya sudah doa. Saya melihat, alarm sudah mulai nyala. Saya cepat cuci muka. Saya turun ke bawah. Saya putar. Tuhan hanya kasih ingat sama saya. Dulu saya takut. Waktu saya pertama kali ikut Tuhan, saya takut. Gimana sih masa depan saya? Ini belum ada di sini loh. Rumah sudah mau disita bank. Bukan sudah disita bank, sudah di tangan dari bank. Sudah dieksekusi. Tinggal sekarang dilelang. Ya. Mau di mana lagi? Anak 1. Yang 1 masih kecil. Gimana? Takut apa tidak? Tuhan panggil. Masih ada tinggal di rumah sana. Kapal sudah habis. Sudah tidak ada. Tapi Tuhan panggil. Tinggalkan perahumu. Tidak mau Tuhan. Kalau engkau tidak mau tinggalkan perahumu, saya tenggelamkan perahumu. Tuhan jahat. Ya Tuhan izinkan semua terjadi itu ada satu rencana Tuhan. Tapi waktu itu saya sudah ikut Tuhan, saya juga takut. Masa depan saya. Bagaimana nanti istri saya? Bagaimana kedua anak saya? Bagaimana? Ini yang saya takut, saya khawatir. Tetapi ada satu firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 9. Yesaya 41 ayat 9, coba kita lihat. Yesaya 41 ayatnya yang ke-9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid Tuhan itu Tuhan sudah pilih mereka. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kita merenungkan baik-baik. Apakah kita ini sudah dipilih Tuhan? Tentu sudah dipilih. Kalau tidak dipilih, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, kita bisa ada di rumah Tuhan. Engkau sudah dipilih dan tidak menolak. Tuhan tidak pernah menolak kepada kita. Kalau kita mau. Tapi kadang kita yang menolak Tuhan. Wah Tuhan saya tidak mau. Dan, saya tidak mau. Semua tidak mau. Berarti kan menolak Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menolak kita. Tetapi ingat kita yang menolak Tuhan. Tadi dikatakan meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Makanya saya bilang, Ina, kamu dari sekolah minggu, kamu udah mau melayani lagi. Jangan tuh anak. Tuhan sudah memilih kamu. Tuhan tidak menolak kamu. Kadang kita yang menolak sama Tuhan. Nah, orang yang menolak sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau sama Tuhan.
Ya kan? Ya Tuhan bilang kamu udah mau, ya sudah saya pergi. Betul apa tidak? Tuhan saya udah mau sama kamu. Kalau kamu udah mau, ya sudah saya pergi. Berarti Tuhan sudah tidak ada di dalam hidup kita. Tuhan saya batasi untuk engkau. Ya sudah Tuhan bilang engkau batasi sama saya, ya saya juga batasi sama kamu. Tuhan bilang maumu apa, saya ikut. Tapi kita melihat orang yang tidak menolak sama Tuhan. Tuhan terima sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Ayat 41 ayat 10. Ini saya merenung-renungkan Tuhan ayat ini 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku, semua huruf besar berarti Tuhan. Dia berbicara kepada siapa? Orang yang tidak menolak Tuhan. Pak, saya masih kok Pak, percaya Tuhan Yesus kok. Masih Pak. Nggak lihat itu tadi. Pak Tulus, pakai apa? Pakai tanda salib. Wah, luar biasa. Tapi bagaimana apakah Pak Tulus hatinya ini masih tetap? Saya berbicara kepada Pak Tulus. Pak Tulus, kenapa kamu ini kok tidak ikut doa pagi? Om, berat bangunnya Om. Om, berat bangunnya Om. Susah. Lo bangun, paksa suruh mama kasih bangun. Ya bangun, berat Om. Ya. Tapi kalau kita cinta Tuhan, mau sama Tuhan, dia berat dan tidak pasti punya kemampuan bangun. Mau mencari Tuhan. Tapi kalau kita menolak Tuhan, sudah tidak perlulah. Untuk apa itu? Ya sudah. Berarti ini ayat yang berlaku kepada orang yang tidak menolak Tuhan. Sekali lagi, ini ayat berlaku kepada orang yang tidak menolak Tuhan. Tapi orang yang menolak Tuhan, ayat ini tidak berlaku. Ayat ini tidak berlaku. Kembali lagi Bapak Ibu. Tuhan sudah ngomong. Kalau kita tidak menolak Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 7. Coba tolong keluarkan lagi. Ini ayat. Yohanes 15 ayat 7. Agak cepat sedikit. Yohanes 15. Jika kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi kalau kita tidak menolak Tuhan. Pasti Tuhan ada di dalam kita. Yang nomor satu, kita dulu ada di dalam Tuhan. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan. Bilang gitu, tapi kita tolak Tuhan. Tuhan pasti pergi. Tuhan bilang, engkau tidak mau, saya tidak pernah memaksa. Jadi kembali lagi ayat ini yang di dalam Yesaya 49, ayat ke-10, ditujukan kepada orang-orang yang tidak menolak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah dirubah sama Tuhan. Ini tujuannya. Saya pada waktu itu, saya berpikir, Tuhan, kau panggil saya, ikut Tuhan. Gimana masa depan saya? Mau makan apa? Sekali lagi, mau makan apa? Bagaimana masa depan saya? Mau makan apa? Mau minum apa? Mau pakai apa? Tapi kita berbicara tentang sosoknya namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya. Dia mampu. Saya sedang jalan tadi. Persis di tikungan sini. Satu suara masuk. Engkau melihat. Apakah engkau ada kekurangan? Kamu lihat. Apakah kamu ada kekurangan? Apa yang kau butuhkan aku kasih. Malah melebihi. Makan, minum, pakai. Kurang. Tidak kan? Melebihi. Jauh melebihi. Yang kita khawatirkan apa? Makan, minum, pakai.
Kalau sampai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita di rumah aja mau saja tidak ada untuk makan, itu sudah kebacut, berarti dosanya sudah terlalu banyak. Tapi Tuhan kasih ingat, makan, minum, pakai, kurang. Dasar dari mana? Dasar dari mana? Beberapa waktu yang lalu, saya berikan kekuatan kepada satu jemaat. Saya katakan kepada dia, kamu jangan khawatir. Kamu jangan takut. Kamu pegang ini hidup. Melengkap sama Tuhan. Nurut taat. Nanti ada satu waktu. Karena nasib semua orang itu sama. Nanti ada satu waktu. Ya, Tuhan berbuat untuk kamu. Dia masih merenungkan. Dia masih diam. Tapi saya tanyakan sama dia lagi, kau masih percaya apa tidak? Dia diam. Tapi ya saya bilang, jangan kamu takut. Kita ngomong pasti ada bukti. Di sini kamu. Kamu lihat hidup saya. Saya tidak bekerja. Tapi Bapak Ibu jangan ikut seperti saya. Saya udah tinggalkan semua. Saya tidak bekerja. Apa yang bisa dibuat? Kamu lihat itu. Seminggu Tuhan siapkan berapa banyak? Sebulan Tuhan siapkan berapa banyak? Dia garing kepala. Loh, kaget dia. Lah ini saya bilang Tuhan. Seminggu Tuhan siapkan berapa banyak? Sebulan Tuhan siapkan berapa banyak? Saya tunjukkan. Dia bingung. Lah inilah Tuhan. Dia bilang jangan kamu takut. Jangan kamu bimbang. Kamu lihat seminggu Tuhan siapkan berapa banyak? Sebulan Tuhan siapkan berapa banyak? Dari mana? Itu saya memberikan semangat kepada mereka. Karena banyak orang kan pikirannya masih pikiran Tuhan, pikiran mamon. Pikiran Tuhan, pikiran dunia. Jadi timbullah hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Hanya malah harap manusia saja. Manusia saja, manusia saja. Harap kekuatan sendiri. Kekuatan kita mau tahan sampai berapa banyak. Bapak Toga Sirait dulu waktu masih tugas dia masih kuat. Sekarang suruh dia angkat berapa yang dia kuat. Baru 10 kilo aja tangannya udah sakit. Sudah dah kuat. Mau harap manusia sampai di mana? Kembali lagi. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Ini ada teman saya satu. Coba tolong keluarkan fotonya tapi jangan dikeluarkan. Ini orang dia percaya sekali sama saya, tetapi saya mau berikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Dia mengandalkan kekuatan sudah habis. Dia mengandalkan hartanya sudah habis. Ya. Dia mengandalkan kekuatannya sudah habis. Dia mengandalkan hartanya sudah habis. Ini, kita lihat, habis. Ini. Kanker udah makan semua ini. Uang bisa? Tidak bisa. Kanker sudah makan semua. Dia hanya ngomong, Pak, saya percaya. Sudah ya? Oke. Ini saya minta foto. Saya bilang, kamu tolong foto. Ya. Dia foto. Ini orang atas. Ya, orang atas. Kalau dia jual mobil yang harga itu MM-an. Ya. Sekarang dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mau andalkan kekuatan. Habis kekuatannya. Mengandalkan harta. Habis hartanya. Mengandalkan manusia udah lari semua. Dia hanya ngomong sama saya, Pak, teman-teman saya dulu semua sudah lari dari saya. Tinggal Bapak yang sampai saat ini. Bapak dengan saya tidak teman baik. Cuma hanya sekali-sekali saya pergi ke sana, beli mobil sama dia. Tapi sebelum saya beli, dia hina dulu sama saya. Ini Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus. Maka itu jangan sekali-kali menghina Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali di muka hamba Tuhan menghina Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sambil tertawa, hahaha. Karena dia berpikir di situ hartanya begitu banyak.
Dia bilang, sekarang saya sudah dijauhi sama teman. Teman tidak ada lagi. Cuma Bapak saja yang memperhatikan sama saya. Telepon sama saya, doakan saya. Bukan hanya itu saja, kirim makan sama saya. Segala semua. Saya ini siapa? Bukan saudara, bukan teman baik. Dan saya katakan, karena apa? Karena ada kasih Yesus yang ada sama saya. Kalau kasih Yesus tidak ada sama saya tidak mau. Pak, saya berjanji, Pak. Itu manusia. Pak, saya berjanji, Pak. Kalau saya sembuh. Saya berjanji, Pak. Kalau saya sembuh, saya akan bersama-sama dengan Bapak melayani. Tidak mungkin, saya bilang. Sudah 24 tahun saya melayani. Berapa banyak orang pada waktu dia susah, dia bilang, saya mau melayani Tuhan, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan. Tapi waktu sudah selesai, sudah Tuhan tolong, kan hilang. Tidak mungkin, Pak, saya ini orangnya AA, BB. Tolong kembali lagi fotonya. Orangnya AA, BB, betul saya bilang. Ada orang, dia bisa berbicara A karena dia punya. Aku pasti bayar karena punya uang. Tapi kalau seumpama sudah tidak punya uang, mau bayar apa? Terpaksa harus apa? Tipu. Mau B karena dia punya uang. Coba tidak punya uang. Jadi saya bilang tidak. Jangan kamu berjanji. Nanti tidak baik kamu. Tapi sudah Pak, karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Sudah Pak, saya berjanji Pak. Saya bersama istri dan anak-anak saya boyong sama-sama dengan Bapak melayani. Ini karena sudah posisi seperti ini. Badannya sudah habis, ini kan dia tutup badan ini, tulang semua ini. Dulu gantengnya ampun-ampun. Ya, tulang semua. Orang seperti begini. Saya juga merasakan seperti itu, seperti dulu. Nah, kembali lagi, bisa dimatiin. Ya, kita melihat betapa saya akan melayani, saya akan ini, saya akan ini. Saya bilang, sudahlah, kamu minta sama Tuhan. Cuma saya berbicara kepada istri saya pakai bahasa saya. Ya, goyhaim bohembong lu, itu bahasa Hong Kong. Saya lihat ini kelihatan secara akal. Ya, no hope. Istri saya hanya ngomong begini. Engkau sebagai seorang hamba Tuhan, betul istri penolong. Engkau sebagai hamba Tuhan harus berbicara yang positif. Secara logika. Minta sama Tuhan kasih sembuh dia. Kalau dia sembuh, dia bisa melayani. Dan nama Tuhan dipermuliakan, itu kan bagus. Aduh ampun saya Tuhan, saya bilang. Ampun saya, kadang kita manusia ini tidak jaga kita punya mulut. Karena kita lihat macam gini, kita lihat langsung putus asa. Karena sudah setiap hari sedot terus. Kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tolong ini. Saya khotbah, saya ingat ini satu. Ya, tolong Kes. Nah. Ya. Saya ingat ini satu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu berbicara tentang khawatir. Jadi kita ini jadi anak-anak Tuhan, tidak boleh kita khawatir. Ya, tapi kuncinya satu, kita harus ada di dalam jalannya Tuhan. Ya, kita harus ada di dalam jalannya Tuhan. Kalau kita khawatir, itu berarti tidak benar. Kenapa? Tuhan sendiri sudah berbicara. Jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakai. Seperti tadi saya katakan, saya ambil contoh untuk saya. Saya khawatir sekali. Gimana? Rumah sudah sita bank. Barang-barang semua sudah tidak ada. Mobil sudah tidak ada. Hanya sekarang ikut Tuhan. Tuhan panggil,
ikutlah aku. Seperti Petrus, tinggalkan perahu ini dan jalannya. Petrus hanya mau taat. Jalanlah saya hidup. Dan saya melihat, saya jalan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, memberkati kita di dalam hidup di dunia ini dan juga hidup di akhirat. Pagi hari ini, saya hanya minta kepada jemaat khusus anak-anak sekolah minggu dulu. Kalian yang sudah melayani Tuhan, kalian jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Ini pesan Tuhan taruh di dalam hati saya. Bersyukur yang ada ini. Bertahan terus mereka. Ada beberapa orang bertahan terus. Ya. Karena Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan, kamu lihat, kamu khawatir apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi daripada burung-burung ini? Coba kita renungkan, kita yang ada di sini kan orang-orang pintar semua. Pandanglah burung-burung yang di udara ini tidak menabur dan tidak menuai. Pasti orang kalau tidak menabur, tidak mungkin dia menuai. Mana ada cerita orang itu menabur, tidak menuai. Dia menabur, pasti dia tuai. Jadi maka itu kita jemaat Tuhan senantiasa ajarkan. Itu tabur aksi peduli. Ya, tabur itu aksi peduli, perhatikan. Itu memberikan makan orang lemah, itu menghutangi Tuhan. Tabur kepada mereka. Tabur perhatikan itu janda-janda. Tabur perhatikan yatim piatu. Ada taburan. Orang tabur baru tuai. Kalau tidak ada tabur mau tuai apa? Sampai ada orang yang tidak pernah menabur. Tetapi dia tuai, mohon maaf. Seorang hamba Tuhan dulu. Dia khotbah di sini. Itu sama kita pencuri. Cerita begini. Ada satu petani, dia pergi menabur padi. Waktu dia menabur padi begitu banyak, selesai padi itu sudah menguning, mengeluarkan buah. Dan saat itu, dia belum pergi untuk menuai. Ada orang yang tidak ikut menabur pergi menuai. Namanya apa? Yaitu pencuri. Ya itu sama. Mana ada orang yang tidak menabur tapi menuai? Tidak ada, itu adalah pencuri. Tapi kalau kita menabur, pasti menuai. Di belakang pohon banyak. Pohon banyak. Setiap pagi, doa pagi, Ibu Gembala keluar dari sini, dia mulai lihat ini pohon-pohon. Buah-buahnya, dia mulai tanya. Dia tanya, loh buah ini di mana? Buah ini di mana? Kira-kira Ibu Gembala, dia yang menabur, dan dia menuai. Tidak, yang menabur saya. Ya saya bilang sama dia, bukan kamu yang tabur aja kamu cari. Iya kan? Bukan kamu yang tabur kok, yang tabur saya. Saya yang pergi beli bibitnya, saya yang tanam, segalanya semua. Tapi Ibu Gembala bilang kan saya dan engkau kan sudah jadi satu. Jadi engkau dengan saya sama, pintar ngomong firman, oh ya benar. Tapi kita melihat, ini mangga di sebelah. Kan bukan hak kita. Yang menabur itu orang di rumah sebelah. Tapi kita melihat. Pernah satu kali ada satu hamba Tuhan, dia mau meninggal. Dia datang ke sini, namanya Bapak Edi Santoso dari Jepara. Dia datang di sini, dia ajak kepada kita pergi makan hoka-hoka bento. Selesai semua dia ngobrol. Biasanya dia datang dengan istri. Tapi dia datang sendiri. Pada waktu keluar dia hanya ngomong, tolong ya, itu mangga punya orang. Ya, itu karena dia hamba Tuhan, orangnya disiplin sekali. Itu mangga punya orang sebelah, jangan kita ambil. Sebab kalau kita ambil, kita pencuri. Tidak boleh ya, Pak Herman tolong pesan.
Mangga yang di sebelah ini, yang keluar itu tidak boleh kita ambil. Biar dia jatuh, jangan kita ambil. Tapi orang sebelah dia datang, omong kepada kita, Tuan, ini mangga ini ada di sebelah punya kami. Tapi dia keluar ke tempat Tuhan. Tapi ini sudahlah, kalau seumpama dia sudah keluar di tempatnya Tuhan, jadi Tuhan itu miliknya Tuhan. Sebelah miliknya saya. Kadang kita mau naik, Agus mau naik, mau petik sebelah. Jangan, itu punya kami. Tapi kalau di sebelah ambil, tidak apa-apa. Sama juga begitu. Tapi kita melihat di sini. Burung ini, dia tidak menabur, pasti tidak menuai. Tapi Tuhan bilang, kamu lihat, kamu lebih daripada burung. Saya coba keluarkan sedikit berbicara tentang menabur. Berapa waktu yang lalu, ada seorang janda, telepon kepada saya. Waktu dia telepon, saya di loteng, persis mau siap-siap cuci muka, ganti baju, saya mau istirahat dulu. Tapi saya lihat telepon ini, kok ada telepon dia? Oh, ini janda. Umur 70, bukan janda kembang. Umur 70, sudah jalan, mohon maaf pansui, sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Ya, dia telepon, saya tidak angkat telepon. Tuhan bilang, kenapa kau tidak angkat? Kenapa kau tidak angkat telepon? Apa karena dia mau minta uang? Kau ingat tuh, kalau kau tidak angkat, dan kau tidak tolong sama dia, nanti waktu kau susah, kau minta, saya juga tidak akan tolong. Saya ambil. Saya sudah ganti baju semua. Bukan saya tidak angkat karena dia mau minta uang, tidak. Maksud saya tunggu dulu. Saya sudah siap semua, badan enak, semua cuci muka. Saya sudah duduk santai, baru saya berbicara kepada dia. Sesudah itu saya angkat telepon. Saya angkat telepon, saya berbicara kepada dia. Dan orang ini bertanya kepada saya. Dia panggil nama kecil saya, dia bilang, bagaimana? Ulang tahun gereja bagaimana? Orang kalau mau minta tolong itu kan dia putar dulu. Dari yang lain-lain, itu kan capek. Saya bilang, shoot. Tidak usah kau ngomong tentang ulang tahun gereja dan lain-lain. Sekarang sabar dulu. Kau lagi butuh dana kan? Nangis dia. Sudah, jangan nangis. Ya. Sekarang ini dulu juga saya kirim uang kepada kamu. Sekarang ini juga saya kirim kamu uang. Saya angkat telepon, kasih paralel dengan saudara Andre. Andre, ini sekarang si A ada butuh uang. Ini sekarang juga kamu kirim uang ya. Oke, baik saya bilang. Sekarang sudah ada, nanti suruh anakmu pergi ambil. Nah pada waktu itu baru saya berbicara kepada dia. Saya katakan, kamu tahu, saya ini sudah diizinkan kapal-kapal saya sudah tidak ada. Kamu dulu ikut sama saya puluhan tahun. Tapi sampai sekarang saya masih bisa eksis. Kenapa? Nah di situ mulai saya menginjilkan dia tentang Yesus. Yesus adalah penolong bagi kami. Dia yang menjaga, melindungi, bahkan menyertai kami. Saya saksikan dia. Karena saya tahu. Kalau ada orang, ya ini berbicara tentang menabur, ada orang, ya susah. Dia telepon sama kita marah sama dia. Ingat ya, saya kasih tahu kepada jemaat, kalau ada orang susah, telepon kepada kita, tapi kita lihat susahnya orang. Ya, susahnya orang, ini orang susah karena apa? Karena malas, karena dan lain-lain. Ya, sudah. Tapi kalau ada orang ini, seorang janda, dia susah betul-betul, dia telepon, jangan engkau tolak. Dan engkau tidak boleh marah sama dia. Kan banyak orang, 1 kali kasih. Oke. 2 kali kasih, oke. 3 kali kasih, 4 kali pasti marah. Marah sudah pasti kan, marah. Tidak boleh. Nanti lain kali waktu kau susah, kau teriak sama Tuhan, Tuhan juga marah sama kau. Masa Tuhan bisa marah? Tuhan pakai orang-orang yang ada di situ marah kepada engkau. Nah kembali lagi, menabur dan menuai. Persis saat itu kami lagi butuh. Kami bukan tidak butuh. Mana ada orang tidak butuh uang. Uang itu butuh tapi bukan segala-galanya. Hari itu kami lagi butuh.
Sesudah saya lakukan ini, saya tidak ajarkan kepada Bapak Ibu untuk memotivasikan nabur dan supaya dapat bagian, tidak. Tapi di situ waktu sesudah itu kami tabur, selesai, saya istirahat, saya bangun, saya buka HP saya, itu deret terus. Terus. Satu hari itu 3-4 M-banking masuk. Saya tidak ajarkan kepada Bapak Ibu tapi kita berbicara tentang tabur tuai. Kalau dulu tuai masih tunggu anak cucunya, sekarang tuai saat itu kau tabur, sekarang juga kau tuai. Yang penting kau berikan dengan ketulusan. Bukan berbicara tentang uang Bapak Ibu. Dalam segala hal engkau tabur, engkau melayani, engkau tabur. Barusan di pengkhotbah saudara David khotbah. Tabur roti, buang roti, dan saatnya engkau tuai. Tuai pasti. Tapi kita melihat di sini Tuhan pakai burung yang tidak menabur tapi juga pasti tidak menuai. Tapi Tuhan pelihara kepada mereka. Tapi Tuhan bilang, kamu lebih penting, kamu lebih benar, kamu lebih berharga, kamu ini biji matanya Tuhan. Daripada burung. Coba burung sekarang kita tembak. Ya, coba kita tembak burung. Mati. Lapor polisi. Polisi datang tangkap kita. Kan tidak. Pak Sambo tembak. Brigadir Jos J. Langsung sampai saat ini masih terus kasus itu masih berjalan. Karena kita ini biji matanya Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Ya, di dalam ayat 27 dikatakan di sini. Siapakah di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Siapa di antara kita sekarang ini, ada di antara kita yang kekhawatiran menambahkan sehasta saja? Tolong terjemahan sehari-hari. Tolong terjemahan sehari-hari. Ayat 27 sehari-hari. Ya, sehari-hari disiapkan. Puji Tuhan. Matius 27, ya. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjangkan umurnya biarpun sedikit? Ya. Ini lain, terjemahannya lain. Siapakah dari kalian ini, dari saya, ya, yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjangkan umurnya biarpun sedikit. Menambah sehasta saja. Sehasta itu segini 45 cm mungkin. Ya. Umur kita. Maka itu Bapak Ibu, tidak usah. Kuncinya satu, kita jangan khawatir. Memang khawatir itu udah enak. Susah, malam tidak bisa tidur, bingung dan lain-lain, stres. Ya, apa khawatir harus membayar cicilan, khawatir harus membayar sekolah, khawatir harus ini, khawatir harus ini. Anak saya Kesia kuliah sampai dia tamat juga belum selesai uang kuliahnya. Mungkin Bapak Ibu tanya, loh Pak, Bapak kenapa begitu? Bapak bilang diberkati, kenapa? Saya dapat berkat, saya mendahulukan orang lain. Sekali lagi, saya mendapatkan berkat, saya mendahulukan orang lain. Yang dulu-dulu saya tolong mereka sudah selesai. Tapi anak saya taruhkan ke belakang dulu. Saya taruh dulu mereka ke belakang. Sampai lulus Bapak Ibu. Mana ada wisuda? Pakai toga? Tidak. Kenapa toga sirai tidak ada di sini, dia ada ke belakang. Tidak ada. Persis Tuhan izinkan waktu wisuda. Ya, pakai online. Jadi tidak kelihatan. Tapi dia pakai toga, dia pinjam Tiffany punya toga. Betul Tiffany, sudah kasih pulang dah? Belum. Baleo punya orang. Pinjam Tiffany punya toga. Baru difoto, sudah kelihatan. Sampai sekarang juga belum ada toga. Tadi istri saya ngomong, ini kita cerita. Ya, orang yang rendah, ya Tuhan akan tinggikan, tidak malu. Tadi istri saya bilang, dia sekarang dia cicil. Dia cicil, dia punya uang kuliah. Sudah lunas, tapi dia cicil, dia punya uang kuliah. Dapat, dia cicil. Masih cicil terus ya? Masih cicil terus. Dapat cicil. Dapat dia cicil.
Enak Bu Evi, anak-anak udah lunas semua ya Bu ya. Puji Tuhan. Ya, ini kita tidak lunas. Masih terus mencicil, tapi Tuhan kasihkan sama dia. Bayangkan, dia tidak punya ijazah. Sekali lagi, dia tidak punya ijazah dari kuliah itu. Tetapi dia bisa, dan juga belum bayar uang kuliah selesai. Tetapi dia dipercayakan jadi asdos. Asisten dosen. Coba kita bayangkan, dia tidak punya ijazah, uang kuliahnya belum, tapi dipercayakan jadi asdos. Jadi dosen, asisten dosen. Dan bukan hanya itu saja, dia tidak punya ijazah, dia tidak punya, belum ini, tapi Tuhan percayakan sama dia bisa bekerja, tidak usah susah. Foto, masuk. Kemarin ditanya, berapa waktu yang lalu ditanya, ini dari mana kok bisa macam begini? Ya ini berkat-berkat mereka. Yang membuat mereka bisa seperti macam begini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Orang kalau khawatir itu bisa pendek umur. Malam tidak bisa tidur. Ya apa ini besok? Ya apa ini lusa? Hati rohaninya tidak bagus. Baru urusan sekarang sudah pikir 1 bulan punya. Bisa gila. Bisa gila. Berapa waktu yang lalu ada satu orang telepon sama saya pagi-pagi. Memang hidup ini berat. Pagi-pagi. Mau cari uang ratusan juta. Kenapa? Saya harus selesaikan ini. Kalau saya tidak selesaikan, saya bisa mati. Saya berpikir-pikir, saya kasihan kepada dia. Gimana ini dia? Telepon sama saya pagi-pagi, membutuhkan uang ratusan juta. Kalau saya tidak selesaikan ini, saya bisa berbahaya. Itu berarti kan kekhawatiran atau ketakutan yang menghimpit di dalam kehidupannya. Saya tidak bisa tidur malam, saya gelisah. Itu kan perpendekan umur. Perpendekan umur. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lompat saja ya. Dan dikatakan di dalam ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga ini. Tentang bunga bakung yang tanam. Ya, tidak meminta. Tidak ini semua, tetapi Salomo punya pakaian. Salomo itu adalah raja yang kaya pada waktu itu. Tidak ada satu raja yang diberkati seperti Salomo. Tapi Salomo punya pakaian-pakaian tidak sama dengan bunga-bunga bakung yang ada ini. Ini karena apa? Karena ciptaannya Tuhan. Manusia boleh berbuat, dia kaya, dia bisa lakukan apa saja. Tetapi lain, ciptaan Tuhan bunga bakung ini. Dan dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Hai orang-orang yang kurang percaya. Kita ini adalah orang-orang yang kurang percaya atau orang-orang yang percaya? Kalau kita yang orang kurang percaya, sudah minta sama Tuhan, kasih karunia supaya kita kembali bisa percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh, hai kamu orang yang kurang percaya. Lanjut dikatakan di sini. Ayat 30, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Atau jauh daripada Tuhan. Minggu-minggu pun dia kerja. Karena dia mau menumpukan harta. Minggu-minggu pun dia kerja. Terus dia kerja. Terus dia kerja. Ya. Semua itu dicari. Tetapi Bapa di surga tahu apa yang menjadi kamu butuh. Ini teman saya yang sakit ini. Minggu pun tokonya dibuka. Terus otaknya semua uang.
Uang, cari. Bukan tidak boleh, harus cari. Tuhan bilang, kalau kau tidak bekerja, janganlah kau makan. Kita harus bekerja. Kalau saya bekerja di ladang Tuhan. Tapi Bapak Ibu dikasih kepercayaan. Kerja di tempat yang ladang di dalam dunia. Kerja, ada apa-apa, harus. Tetapi nomor satu kan Tuhan. Tinggal sekarang kita ini mau apa tidak. Nah ini yang Bapak, Ibu, Tuhan mintakan kepada kita. Semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang jauh daripada Tuhan. Di jemaat kita, tidak semua orang mengasihi. Ada juga yang tidak. Ada yang kejar dunia. Ya tidak salah, kejarlah. Tapi jangan sampai ujung-ujungnya habis. Coba kita lihat foto, tolong keluarkan foto. Saya juga tidak tahu, kemarin saya dikirim. Ya, coba dikeluarkan foto. Nah, dibesarkan sedikit. Saya tadi malam dikirim sama teman saya dokter. Ya, terus ini dia tulis di sini. Ya, salut dengan pasangan lansia ini. Meskipun tidak selalu akur dan penuh ketegangan. Tapi kemana-mana selalu bareng, nggak pernah pisah. Meski yang satunya bandel, ogah ke dokter, tapi dengan segala paksaan, ujung-ujungnya ngikut juga. Sehat, umur panjang, ya pa, ya ma, pa and ma. Ngelihat kalian masih ada and sehat sampai hari ini, nggak terasa hati ikut meleleh air mata. Mata pun nggak mau kalah. Ya. Kita melihat, coba fotonya. Ya, kita melihat. Mungkin ada Bapak Ibu tahu. Kalau dilihat dari belakang, siapa ini? Saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. Ini, orang ini, kalau dilihat dari belakang, ini siapa? Modelnya kayak siapa? Coba lihat. Ada yang bisa tahu? Angkat tangan. David. Bisa tahu? Tidak tahu. Pak Daniel bisa tahu? Ya. Atalia bisa tahu? Tidak ada yang tahu ya. Ini kakak saya yang paling besar. Mereka ada di Penang. Cari uang. Terus. Untung saja yang lalu tidak lewat. Tapi sekarang sudah habis operasi, mohon maaf. Pakai pampers. Terus pipis. Terus di celana, pipis, datahan, terus pipis. Ini mereka ada di Penang sekarang lagi menunggu. Istrinya lagi main HP, di mana-mana HP terus. Ya, kerja, kumpul uang banyak, tapi juga harus buang seperti ini. Ya kita bersyukur kalau kita masih sampai saat ini, masih bisa sehat. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi malam saya dikirim oleh seorang dokter. Dia katakan, ini loh kakak kamu lagi periksa. Ya, nah kita melihat di sini. Apa yang terjadi? Ya, dikatakan. Tetapi, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Bapa ada di surga. Kita ada di bumi. Apa yang kita butuh sekarang? Apa yang kita butuh sekarang? Ya, apa yang kita butuh? Tuhan bilang Matius 7 ayat 7, minta. Kalau kita ada di dalam koridor benar. Minta. Minta sudah sama Tuhan. Kalau kita ada di dalam koridor yang benar. Ya. Ketuk. Pasti dia buka. Cari, pasti kau ketemu. Itu Tuhan Yesus sendiri berbicara. Matius 7 ayat 7. Itu dia masih berbicara di dalam dengan murid-murid yang ini. Minta dia bilang. Kita minta sama Tuhan. Tuhan saya minta Tuhan. Ya. Kuncinya apa? Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 kita melihat di sini. Yohanes, jika kamu tinggal di dalam aku itu huruf besar.
Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jangan minta istri orang loh. Jangan minta suami orang loh. Kalau belum waktu minta pesawat, jangan minta pesawat loh, karuan. Kalau belum waktu naik mobil mewah, jangan minta. Minta dulu sekuatnya, semampunya kita, minta. Kalau kita sudah minta macam-macam, nanti dapat hilang dah karuan-karuan. Tapi dia bilang, minta apa saja, berarti menceritakan sekayanya Tuhan. Sehebatnya Tuhan, sebesarnya Tuhan. Minta apa saja. Kuncinya satu. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Minta. Kita semua punya pergumulan. Minta kan? Ya, minta. Nanti kan Tuhan punya cara. Dia akan memberikan pas pada waktunya. Apakah dia dari atas, dia buang menjadi ini. Pesawat dibuang dari atas, hancur itu pesawat. Rumah dia buang dari atas, tidak, hancur rumah itu. Uang dibuang dari atas, tidak. Uang itu habis dicuri orang. Dulu Pak Karto saya pernah ngomong, kalau uang itu dilempar ke Simolawang, wah Pak Karto lari duluan, tertawa dia. Tapi Tuhan pakai orang-orang untuk datang memberkati kita. Tuhan memakai orang-orang untuk memberkati. Minta. Yang perlu Tuhan tekankan, berusaha. Tuhan ada di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada dalam kita, kita minta, kita dapat Bapak Ibu. Dapat bukan tidak dapat, tetapi dapat bukan dari Tuhan, dapat dari kegelapan. Kalau kita sudah dapat dari kegelapan, tidak enak, tidak ada damai. Minta. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minta sama Tuhan, sekarang kita punya pergumulan apa? Kita punya masalah apa yang sedang mendesak dalam hidup ini? Kita minta sama Tuhan. Sebelum kita minta, sebelum kita berdoa, kita periksa diri dulu. Ya, kita periksa diri, Tuhan. Minggu depan kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Ya, perjamuan kudus. Tuhan, periksa diri dulu. Sesudah itu kita minta sama Tuhan. Tetapi kalau kita sudah ada di dalam kebenaran, pertahankan terus. Jangan sudah dapat kita balelo lagi. Minta sama Tuhan. Setiap hari saya minta. Minta satu badan sehat. Itu yang saya minta. Kalau sudah sehat, baru kita bisa bekerja. Saya minta. Tuhan minta semua anak-anak baik. Minta jemaat-jemaat Tuhan itu bertumbuh dalam keadaan rukun damai. Saya tidak minta untuk jemaat kaya-kaya dulu. Rukun damai dulu, semua baik-baik dulu, baru Tuhan memberkati. Jangan sampai jadi kaya dulu, tidak punya fondasi, tidak punya dasar, susah. Minta. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-33. Habis itu selesai, 1:34 sudah selesai. Dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan kutambahkan kepadamu. Kuncinya apa? Dahulukan Tuhan. Cari dulu Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, artinya apa? Cari Tuhan dulu. Seperti hari Minggu kita datang, di dalam ibadah kita datang, kita cari Tuhan. Kita nomor satukan Tuhan. Dan kebenaran ini. Kebenaran yaitu Yesus dalam hidup kita. Dahulukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan kita nomorkan 10, segala semua, yang lain kita nomor 1, tidak bisa. Dahulukan Tuhan dulu. Bagaimana jemaat Tuhan? Apa jemaat Tuhan dahulukan yang lain? Dahulukan dunia? Dahulukan yang lain? Atau dahulu dulu dapat uang dulu, pergi kerja dulu dapat uang? Kemarin saya ngomong kepada anak saya, Kesia. Dia lapor begini sama saya, Papa, sesudah kau muda, kan dia lapor, untung anak saya bisa tegas. Saya juga harus jadi contoh. Papa,
sesudah kaum muda, saya langsung pergi karena ada rapat asdos. Rapat dari asisten-asisten dosen bersama dengan dosen-dosen semua. Jadi saya tidak ikut latihan. Saya dengar begitu, saya diam. Saya tidak boleh jawab dengan akal pikiran saya. Pas itu saya sedang naik loteng. Naik loteng tiba-tiba Tuhan kasih ingat saya ayat ini. Dahulukan saya dulu. Saya hanya ngomong begini sama dia. Dan itu suara Tuhan taruh. Kes, tidak boleh. Kamu dahulukan dulu latihan, semua selesai, baru kamu pergi. Dan kamu harus jadi contoh. Jadi teladan. Tidak boleh kau tinggalkan. Tapi kalau seumpama kau tinggalkan, ya takut sama dosen itu, mohon maaf, Kes. Kau berhenti jadi dosen. Karena sumber kita ini bukan dari dosen, sumber kita ini kan dari Tuhan. Betul toh ya? Kau berhenti itu jadi dosen. Kalau Tuhan tidak berkati kau, Papa yang kasih berkat sama kau. Kau berhenti jadi dosen. Ya, tapi kan dia dengar. Saya sudah selesai, semua sudah latihan, semua selesai. Dia datang, Pak, saya pamit. Ini sekarang mereka sudah kumpul semua, saya sudah pamit. Saya lagi latihan dulu di gereja. Nah kembali. Kau dahulukan Tuhan dulu. Jangan kau dahulukan yang lain. Kau dahulukan Tuhan dulu. Kenapa saya ngomong? Satu, itu firman Tuhan. Kenapa saya ngomong? Kedua, saya telah selama 24 tahun, saya mengalami bagaimana saya mendahulukan Tuhan. Tuhan beracara di dalam kehidupan saya. Yang kan tahu kan saya. Saya senantiasa berbicara kepada istri saya. Sian, kita ini kalau dah Tuhan, dah hidup loh. Betul, dia bilang. Kita ini kalau bukan Tuhan, karena kita pernah mengalami. Kalau bukan Tuhan, dah hidup. Saya bilang, iya betul. Coba Bapak Ibu berpikir. Ibu Evi bekerja, suami bekerja, istri bekerja. Ya. Kami ini sudah tidak bekerja, Pak. Tidak bekerja lagi. Tapi kita melihat, sudah tidak bekerja, kita melayani. Biaya itu, sekarang lagi Tuhan percayakan memberikan makan untuk yatim, untuk panti asuhan begitu besar. Dari mana? Nah inilah kita melihat Tuhan. Dia bisa siapkan semua. Kalau bukan Tuhan, kan tidak mungkin. Bapak Ibu, ada sebagai Bapak Ibu mohon maaf donatur-donatur di sini. Yang besar-besar, cukup untuk setiap hari punya. Ya, ada orang mungkin dia kasih, Pak ini 2 juta. Saya katakan sama dia, ini 1 hari selesai untuk kita kasih makan. Ini 2 hari selesai kita kasih makan. Udah cukup. Tapi kalau dia kasih itu 2 juta, itu 1 bulan lagi, atau 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi. Kalau dia ingat dia kasih. Kalau tidak, dia tidak kasih. Kita lihat aksi peduli ya. Dalam minggu ini. Saya tahu kekeringan dari jemaat. Ya. Kita lihat berapa. Kemarin sekian juta. Saya bangun pagi-pagi. Waktu saya bangun pagi, tiba-tiba Tuhan kasih ingat sama saya. Timbullah satu kekhawatiran. Sekian banyak. Karena kami rapat waktu hari Rabu Jumat. Tolong Tiffany tuliskan semua biayanya. Tiffany langsung malam itu juga kirim sama saya. Tong sekian juta. Waduh. Saya berdoa pagi-pagi. Saya tahu dana sudah tidak bisa. Tapi saya hanya tenang. Segala sesuatu sudah dekat. Hendaklah kamu tenang dan kamu berdoa. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Tapi saya bangun pagi-pagi timbul kekhawatiran. Ini gimana? Kalau sudah dikirim semua ini kan harus done. Done itu lunas. Kalau tidak bagaimana? Tapi waktu itu pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi-pagi itu masih belum cukup. Karena terlalu banyak yang harus dibutuhkan. Tapi kita melihat 1 jam, setengah jam sebelumnya.
itu Tuhan sudah tumpuk semua. Tuhan sudah siap. Kekhawatiran apa yang kita mau khawatir? Apa yang kita mau khawatir? Maka itu Tuhan pesankan kepada kita. Sungguh Bapak Ibu, kita ini sudah tidak bekerja. Kalau saya masih bekerja, itu lain. Tadi saya tanya kepada kapten ini. Pak Swanti John, karena dia kerja sama teman saya namanya Swanti John. Kapalnya berapa banyak? 40 sekian biji. 40 sekian buah kapal. Ya. Heran Pak, dia bilang. Saya bilang dulu saya itu dengan dia satu letting. Perang. Sama-sama. Dia umur dengan saya selisih 10 tahun. Dia lebih kakak. Perang sama-sama. Ya. 40. Cuma dia bilang satu. Heran saya Pak. Dia bilang. Kapal 40 sekian. Tapi muatannya terus penuh Pak ya. Terus penuh. Heran dia ngomong. Saya heran. Orang lain punya kapal 45 biji. Kapalnya sampai berlabuh di pelabuhan 1 bulan. 1 bulan setengah baru bisa penuh. Kami tidak Pak. Datang kapal penuh. Datang kapal penuh 40 biji. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Saya katakan kepada dia apa? Itu bosmu itu cinta Tuhan. Bosmu itu cinta Tuhan. Dan orang itu rendah hati. Filipus, apa kabar? Baik kah? Betul ya Filipus ya? Filipus bagaimana? Baik kah? Kapal dibilang 40 biji. Keluar masuk terus muatan penuh. Kami jadi bingung. Kenapa? Saya bilang, karena dia cinta Tuhan. Kita juga begitu. Kalau kita cinta Tuhan, ada waktunya. Dia adalah satu-satu donatur dari gereja A yang ada di Surabaya. Kembali lagi. Yang dikatakan firman Tuhan. Mari. Dan ini terakhir 34. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Ya. Siapa yang khawatir untuk hari besok? Tidak usah. Saya hari besok saya khawatir. Hari lusa saya khawatir. Hari lain lusa saya khawatir. Saya khawatir setiap hari. Tapi Tuhan bilang apa? Ini firman yang memberikan kekuatan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Tuhan pesan. Bagus kan? Ini bukan suara siapa? Ini suara firman. Ini Tuhan berbicara di dalam Matius 6. Baru saja Tuhan selesai dari padang gurun. Dia lewati, dia diberikan kuasa di situ dia berbicara. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Siapa kita di sini yang khawatir untuk hari besok? Saya khawatir loh. Pak, Bapak khawatir, tapi saya khawatir, tapi sudah saya serahkan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapan saya hanya Yesus. Jangan kau khawatir akan hari esok. Pernah berapa tahun yang lalu, pernah berapa bulan yang lalu, pernah berapa hari yang lalu. Saya sedang duduk di gereja, Andre datang, dia lapor. Papa ini ada begini, Papa. Ya, khawatir sudah kan? Saya hanya ngomong, ini loh. Kalau orang rohaninya tidak bagus, dengar ini bisa pingsan. Tapi kalau kau tahu ini, rohaninya bagus. Dan kita merenungkan, kenapa bisa terjadi ini? Oh, ini karena kesalahan. Bertobat. Tapi karena ini adalah kebenaran Tuhan izinkan, ya sudah ucap syukur. Pasti ada jalan keluar. Kalau ini karena kesalahan, kita bertobat. Tetapi kalau ini adalah kebenaran Tuhan izinkan, ini sudah. Pasti ada jalan keluar. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahasa Mandarin bilang, Qingtian ma Qingtian, Mingtian ya Mingtian. Ini hari ya ini hari, besok ya besok. Tapi lebih baik, kita sudah tidak perlu lagi pikir. Banyak orang khawatir tentang makan, minum, pakai, tentang fulus. Sudahlah,
Kalau kita hidup benar, itu fulus, itu Tuhan sudah atur. Makan, minum, pakai tidak pernah ada kekurangan. Ya, kalau kita hidup benar. Tapi banyak orang takut tentang itu. Tentang masa depan. Sudahlah, masa depan kalau kita berjalan dengan Tuhan, itu masa depan kita sudah diatur sama Tuhan. Satu ayat saya berikan. Mazmur 37 ayat 37. Berbicara tadi tentang masa depan. Mazmur 37 ayat 37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang-orang yang suka damai akan apa? Ada masa depan. Saya minta pemusik, singer, sudah selesai. Jadi kita tidak perlu takut tentang masa depan. Belajar jujur, belajar tulus, tidak ada permusuhan, suka berdamai dengan sendiri, masa depan itu ada di dalam kehidupan kita. Mari pemusik singer.